Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan pendidikan nasional yang menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas. Terdapat beberapa hambatan dalam mencapai tujuan tersebut. Di antaranya, bullying, nafsa, tawuran, kriminalitas, stres, free sex, dan ekstremisme merupakan ancaman nyata bagi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dan salah satunya adalah bullying. Jadi, apa itu bullying? Bullying adalah tindakan satu orang atau lebih yang mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan. Biasanya berulang kali dan dilakukan dengan perasaan senang. Apakah bullying hanya kekerasan fisik saja? Tidak. Bullying secara verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan sosial budaya, dan sosial ekonomi. Secara fisik dapat berupa mencekik atau merusak serta menghancurkan barang-barang milik korban. Bullying secara relasional melalui pengucilan atau penghindaran. Di tengah era revolusi teknologi informasi dan arus globalisasi yang berkembang pesat ini, generasi muda menjadi tidak dapat terpisah dari penggunaan gadget dan internet yang tentunya mempermudah dalam menjalani kehidupan. Dengan kemunculan media sosial yang saat ini menjadi candu bagi generasi muda, kebanyakan pasti memiliki setidaknya satu media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, dan sebagainya. Media sosial secara tidak langsung menciptakan standar dan ekspektasi yang kurang realistis dari masyarakat yang harus dipenuhi setiap individu untuk dapat diakui. Hal ini tentunya sangat toksik dan dapat menyebabkan depresi bagi orang yang merasa tidak dapat memenuhi standar dan ekspektasi itu. Bahkan lebih buruk lagi dapat memunculkan hujatan dan ancaman terus-menerus yang ditujukan kepada orang tersebut. Tentunya hal tersebut sangat destruktif bagi mental seseorang dan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk cyberbullying, yaitu perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung nilai-nilai luhur yang ada, tumbuh dan berkembang bersama bangsa Indonesia sejak bebas dari kolonialisme. Nilai-nilai tersebut juga merupakan tolak ukur antara baik buruknya atau benar salahnya perilaku warga negara Indonesia secara nasional, serta filter untuk membentengi diri dari nilai-nilai asing yang berdatangan. Seharusnya generasi muda telah hafal dan menerapkan Pancasila sebagai pedoman hidup karena sudah diajarkan sejak dini. Cyberbullying seharusnya tidak terjadi jika generasi muda menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, karena keduanya bertentangan. Dapat dikatakan perilaku yang bertentangan dengan Pancasila merupakan perilaku yang tidak baik dan tidak benar, karena dalam sila pertama hingga kelima sebagai bangsa Indonesia, kita diharuskan untuk mencintai dan mengasihi sesama, menerima berbagai perbedaan, bersatu sebagai satu bangsa dan tanah air, saling menghargai dan tidak mengintimidasi orang lain. Oleh karena itu, generasi muda perlu kembali kepada Pancasila untuk membentengi diri dari bersikap buruk dalam berbagai aspek kehidupan. Indonesia memiliki ideologi dasar yang di dalamnya terdapat nilai-nilai sebagai pijakan dalam berbangsa dan bernegara. Namun eksistensi nilai dalam Pancasila tersebut sedang tidak berada pada ruhnya, sehingga berujung pada fenomena-fenomena sosial yang berdampak buruk terhadap masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Fenomena sosial yang dimaksud salah satunya tindakan atau perilaku bullying yang belakangan ini kerap menjadi isu krusial di tengah-tengah masyarakat. Perilaku bullying merupakan suatu masalah universal yang menyentuh hampir setiap orang, keluarga, sekolah, bisnis, dan masyarakat. Di samping itu juga merupakan suatu perilaku yang kerap kali diulang, sistematis, dan diarahkan seseorang atau sekelompok kepada orang lain untuk menciptakan resiko bagi kesehatan dan juga keselamatan. Bullying terjadi dalam bentuk kekerasan fisik dan verbal, intimidasi, menyebar rumor, pencurian, perusakan harta milik orang lain, dan pelecehan seksual.
Terdapat 4 jenis perilaku bullying yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada saat ini, diantaranya verbal bullying, social bullying, fisik bullying, dan cyberbullying. Di antara perilaku bullying yang paling tren menjadi isu krusial adalah cyberbullying. Hal tersebut terjadi karena tindakan yang mendukung perilaku bermusuhan secara sengaja dan atau berulang oleh seseorang atau sekelompok yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk merugikan orang lain. Cyberbullying dilakukan oleh perilaku yang mengintimidasi dan menimbulkan resiko buruk terhadap orang lain dengan melalui email, pesan singkat berupa SMS, internet gaming, handphone, website, dan sarana media lainnya. Perilaku bullying kembali kerap menjadi sorotan dalam kalangan masyarakat dikarenakan yang menjadi korban dan pelaku adalah pada usia remaja atau masih dalam ruang lingkup sekolah. Fenomena bullying dalam tataran sosial menjadi permasalahan yang harus diperhatikan. Sebagaimana menurut Guru Besar Keperawatan bahwa fenomena bullying salah satunya di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Senada dengan hasil survei telah menunjukkan bahwa yang menjadi korban bullying adalah anak hampir di setiap sekolah. Jika dihubungkan terhadap pengertian kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku atau tindakan bullying termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak. Sebagaimana dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Maka mengingat bahwa bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, dapat disimpulkan berdasarkan perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dikatakan bahwa bullying termasuk ke dalam tindak pidana. Mari bersama-sama mencegah bullying dengan cara mengamalkan ajaran agama, aktif dalam kegiatan-kegiatan positif, misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler, menumbuhkan budaya anti kekerasan di lingkungan pergaulan, dan mengembangkannya melalui keteladanan. Mari bersama-sama mencegah bullying, dimanapun, oleh siapapun, dan kepada siapapun.